Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Muhammad Al-Fali Akbar, mahasiswa Pendidikan Fisika angkatan 2020 untuk mempresentasikan beberapa miskonsepsi dalam fisika beserta penjelasannya. Baik, langsung saja kita menuju ke kasus yang pertama. Untuk kasus pertama yaitu benda yang dicelupkan ke dalam air, beratnya ini akan berkurang. Nah, ini adalah salah satu miskonsepsi yang sering terjadi ketika pembelajaran fisika. Sebenarnya berat benda itu tidak pernah berkurang ya, meskipun dicelupkan ke dalam air. Hanya saja ketika di dalam air atau ketika di dalam fluida, ada yang namanya gaya angkat fluida. Nah, gaya angkat fluida ini akan mengangkat benda ke atas, sehingga berat benda itu akan terasa lebih ringan apabila dicelupkan ke dalam air. Selanjutnya kasus yang kedua, yaitu bentuk zat cair sama dengan bentuk wadah yang ditempatinya. Nah, ini juga merupakan salah satu miskonsepsi yang sering ada ya ketika pembelajaran fisika. Sebenarnya memang betul zat cair itu bentuknya itu tidak tetap ya, tetapi bentuk zat cair itu tidak mengikuti wadahnya, melainkan mengikuti bentuk ruang yang ditempati oleh zat cair tersebut. Selanjutnya di kasus yang ketiga, yaitu udara bergerak memiliki tekanan yang lebih besar. Nah, ini adalah konsep yang benar ya, karena contohnya ketika kita sedang menaiki sepeda motor. Saat kita sedang menaiki sepeda motor, udara yang ada di depan kita itu bergerak dengan cepat ya, dengan sangat cepat. Nah, hasilnya baju kita itu terdorong ke belakang ya, teman-teman. Nah, beda halnya dengan udara yang ada di belakang tubuh kita, itu bergeraknya tidak terlalu cepat ya, bergerak tapi sedikit. Nah, itu mengakibatkan baju kita itu menggembung ya, jadi seperti balon. Nah, itu adalah bukti bahwa tekanan udara yang bergerak itu akan lebih besar daripada yang tidak bergerak atau yang bergeraknya sedikit. Kemudian untuk kasus keempat, cahaya yang lebih terang akan bergerak lebih cepat. Nah, ini adalah salah satu konsep yang salah ya. Nah, sebenarnya selama medium dari cahaya tersebut sama, maka kecepatan cahaya ini akan tetap sama karena kecepatan cahaya ini tidak bergantung kepada intensitas dari cahaya. Kemudian untuk kasus yang kelima, dalam proses melihat, mata mengeluarkan cahaya. Nah, ini tidak benar ya. Karena mata hanya dapat melihat apabila ada pantulan cahaya dari benda di sekitarnya. Itulah sebabnya kenapa kita tidak bisa melihat apabila di dalam keadaan yang gelap. Kemudian untuk kasus yang keenam, jika jarak benda ke mata semakin dekat, benda akan semakin tampak besar. Nah, ini juga tidak benar ya, karena ukuran benda akan tetap sama, dan juga apabila benda didekatkan, itu bukan bertambah besar, melainkan akan terlihat semakin detail. Selanjutnya yang ketujuh, untuk garis normal, garis sinar datang dan sinar pantul. Garis normal ini adalah merupakan garis pemisah ya antara sinar datang dan juga sinar pantul. Yang nantinya sinar datang dan sinar pantul ini akan membentuk suatu sudut datang dan sudut pantul. Kemudian kasus ke-8, bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung akan selalu terbalik. Ini tidak benar ya, karena sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung itu berdasarkan bergantung pada jarak benda terhadap cermin cekung tersebut. Selanjutnya kasus yang ke-9, bila tongkat dimasukkan ke dalam air atau pensil ke dalam gelas yang berisi air, maka tongkat atau pensil kelihatan bengkok karena dibiaskan. Nah, ini merupakan konsep yang benar ya, karena indeks bias dari udara itu lebih longgar daripada air ya. Jadi indeks bias air itu lebih rapat daripada udara. Nah, ketika tongkat dimasukkan akan terlihat bengkok karena dibiaskan. Kemudian untuk kasus terakhir, kasus ke-10, terkait konsep gaya, massa, dan juga berat. Nah, berat ini merupakan perkalian antara massa dengan percepatan gravitasi ya, dengan satuannya yaitu Newton. Sedangkan massa itu merupakan besaran pokok fisika dengan satuan kilogram. Nah, kemudian gaya merupakan sebuah aksi yang dilakukan untuk membuat suatu benda bergerak. Nah, persamaan dari berat dan gaya ini mereka sama-sama memiliki satuan Newton. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan.
Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam presentasi ini. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.